Halo, semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Ini mungkin vice versa atau terbolak-balik. Dan timeless ya. Boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu, oke? Jadi kali ini temanya berjudul yang sudah lama menyembunyikan perasaannya ke kamu ya. Kita akan lihat energi siapa yang sudah lama sembunyikan perasaannya ke kamu ya. Oke. Jumping card. Wah, adversity ini aku ngerasa yang menyembunyikan perasaannya ke kamu ya. Kamu udah kenal ini orangnya ya. Orang ini sudah kamu kenal, say. Dan aku merasa dia tuh berkesan banget sama kamu, atau dia menganggap kamu tuh sebenarnya istimewa, kamu sebenarnya spesial. Tapi entah karena dia pernah melakukan sesuatu, entah karena dia pernah kecewakan kamu, atau dia pernah sakiti kamu, ya entah apa yang terjadi, kayaknya itu membuat kalian sudah tidak intens berkomunikasi. Jangan-jangan orang lama ya, nggak lama-lama banget, tapi kayak ada juga yang terasa lama gitu, kayak udah seperti nggak asing orangnya, tapi sekarang terasa asing gitu. Dia mungkin pernah bikin kesalahan sama kamu, karena di situ dia bilang, aku belajar dari kesalahanku ke kamu. Jadi mungkin ada orang yang dia merasa aku belum memperlakukan kamu dengan baik ya. Maksudnya kayak ya, kalau bisa ngomong, aku pengen bilang, aku sadari aku belum memperlakukan kamu dengan baik selama ini. Padahal kamu istimewa, padahal kamu layak untuk diperlakukan dengan baik gitu. Dan ini ada aroma-aroma orang yang sebenarnya takut kehilangan kamu. Jadi kamu kalau ke yang lain, ya dia cemburu gitu. Ini ada ya musim-musim jealous gak jelas, padahal hubungannya tidak jelas. Orangnya gak jelas mungkin ya. Dia merasa apa ya, kayak aku tahu bahwa aku bisa melakukan apapun asalkan aku kendalikan pikiranku. Jadi ini mungkin orang yang keras ya, keras kepala. Aku rasa ada, entah dia punya ego yang besar juga ya, karena dia kan pernah menyakiti kamu, dia pernah melukai perasaan kamu, tapi sekarang dia ngerasa kayak nggak mau kalian jauh gitu, kayak nggak mau kamu lepas dari genggamannya. Dia kayak merasa ya mungkin aku harus muter-muter otak, mungkin aku harus berpikir supaya bisa melakukan sesuatu sama kamu. Entah kayak ya kalau mau dekat sama kamu lagi ya berarti aku harus buka komunikasi gitu kan, tapi aku belum berani. Nah, di sini beberapa, mungkin ada yang lain ya, tuh jadi dipendam. Jadi kayak ya aku sembunyikan perasaanku itu pertama memang karena aku tuh orangnya
nggak percaya diri. Nah, itu ada. Dia kurang bisa berekspresi, atau ya gengsinya, egonya itu besar. Dia mungkin orangnya secure-nya itu ya besar, kayak dia mau ada dalam situasi yang menguntungkan dia aja gitu. Jadi dia kalau merasa ada di situasi yang drama, dia nggak mau ribet gitu. Makanya ya mungkin kamu ngerasa dia kayak pengecut lah, kayak pecundang lah atau apa. Tapi sejujurnya ya dia tahu sih, kalau aku sekedar mikir doang, sekedar membayangkan kamu aja, terus gak berbuat apa-apa, ya apa yang mau terjadi? Dia rasa gitu. Jadi kayak ya selama aku belum ngomong apa adanya, belum bicara dari hati ke hati, ya gimana mau membaik, gimana mau berubah semua menjadi lebih baik. Dia ngerasa gitu sih ya. Dan aku ngerasa ini memang orang yang sebelumnya dia nggak yakin sama perasaan itu, dia nggak yakin sama cinta itu. Ya seperti itu, kayak apa ya, eh mungkin dia tuh udah suka banget sebenarnya sama kamu dari dulu, bahkan sampai detik ini ya. Dia udah sayang sama kamu, udah cinta sama kamu sejak saat itu. Tapi dia abaikan perasaan itu. Ya, ini beberapa kayak ya santai aja. Gue juga udah pernah kali jatuh cinta, jadi ya udah gitu. Soalnya ribet ya, drama banget gitu sama lo. Apalagi nih kalian memang kalau ada konflik ya, atau ada sesuatu yang menjadi rintangan, halangan, atau perbedaan, atau apa, itu kan kayak membuat dia ngasih makan egonya gitu. Kan ada orang yang ya udah hidup gue ya gini, istilahnya kayak lurus-lurus aja lah, nggak usah neko-neko apa segala macam. Ya mungkin ya begitu pola pikirnya. Ya bagus sih kalau nggak neko-neko, cuma kalau hanya untuk melindungi dirinya aja terus menyakiti kamu kan ya itu bisa menjadi situasi karma gitu. Jadi kadang cinta itu ya bukan kadang ya, memang cinta itu bagian dari proses pendewasaan diri. Nah dia jadi belajar kayak oh ternyata begini ya cinta. Cinta itu nggak bisa memilih gitu. Cinta itu memang dipilih. Jadi kayak ya mungkin udah takdir kali aku mencintaimu. Cuma ya selanjutnya gimana ya? Itu tergantung akunya. Kalau akunya nggak bergerak ya gimana aku mau memiliki kamu? Begitu. Ih gemoy banget orang ini ya. Beberapa di sini merasa entah dia malu karena pernah bikin kesalahan, atau entah dia itu apa ya, dia orangnya cemas, khawatir. Dia tuh orang yang terlalu overthinking ya, belum dicoba gitu udah ngerasa nanti kan hasilnya bakalan gini, kayaknya kita memang sulit bersatu, nggak bisa bersama, jadi buat apa aku ngomong apa adanya, buat apa aku berjuang. Nah ada yang seperti itu. Tapi ketika cinta itu disembunyikan terus perasaannya, disembunyikan terus semua perasaan itu, ya kan tumbuh gitu ya. eh Kadang gimana ya, kalau memang kita tidak ada kisah selanjutnya sama seseorang, cinta itu tidak mungkin tumbuh. Tapi kalau cinta itu tumbuh, berarti masih ada kisah selanjutnya di antara kita. Ngerti ya? Nah sebenarnya gitu. Jadi dia kadang mikir sih, kalau cinta atau perasaanku tumbuh terus ke kamu, berarti kayaknya masih ada kisah kita di kehidupan selanjutnya. Berarti masih ada kisah kita selanjutnya, atau jangan-jangan masih ada takdir kita untuk bersama nantinya gitu. Jadi kayak dia berusaha ya aku udah yakin sih aku mencintaimu. Cuma kalau situasi belum mendukung, berarti saat ini belum pas gitu, belum tepat. Tapi aku percaya kalau cinta ini tumbuh ke kamu, kalau perasaan ini pada akhirnya akan terus menerus ke kamu, ya aku yakin sih ya jodoh nggak kemana juga, atau ya kalau memang kamu terbaik pasti aku ke kamu. Nah ada yang seperti itu. So
ini ada yang menyembunyikan perasaannya ke kamu. Sebenarnya ya, sadar gak sadar, kamu telah membuat dia bertumbuh, atau jangan-jangan melalui kehadiran kamu, dia bisa menjalani perubahan lebih baik, atau hidupnya itu adalah hal-hal positif, atau kamu tuh bagian dari pendewasaan diri di hidupnya dia. Gitu. Jadi biasanya orang yang paling membekas ya di hati kita adalah seseorang yang menjadi bagian dari pendewasaan diri kita. Contoh ya, kalau memang dia bisa berubah menjadi lebih baik setelah dia koneksi sama kamu, ya dia susah lah lupain kamu. Kamu membekas lah di hatinya. Gimana-gimana ke depannya, kalau misalnya keburu ke yang lain, ya sembunyikan aja perasaan itu. Ya dia mikirnya gitu, say ya. Jadi kayak ya mau gimana kalau udah keburu yang lain, ya gue tahu ini udah telat gitu, tapi ya gue bisa apa juga ya, gue sembunyiin nih perasaan. Cuma ya memang menyembunyikan perasaan itu capek, bahkan bisa sakit sih, merusak mental, merusak fisik. Karena aku ngerasa nih orang jadi kayak pernah gitu loh sakit, jadi pernah terpuruk, pernah sakit secara mental, pernah sakit secara fisik gitu. Cuma dia nggak cerita ke kamu, dia pendam itu ya. Thank you. Oke, ini ada aroma. Ada Aries ya, Leo, Sagittarius. Oke. Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Ini on fire sebenarnya ya. Energinya menggebu-gebu. Karena sudah disembunyikan perasaannya semua ke kamu. Kayak ada sih perasaan banyak gitu unek-uneknya. Banyak sebenarnya isi hatiku yang belum aku sampaikan ke kamu. Kayak misalnya aku nyesel nggak berjuang, atau aku nyesel udah nyakitin, aku nyesel gak sadari bahwa cinta ini kuat sama kamu. Ternyata cinta ini semakin kuat, dan aku merasa bingung sekarang harus gimana. Aku gak pernah bahagia, bahkan aku coba ke yang lain ya gak bahagia. Ini ada Cancer, ada Pisces, Scorpio. Kadang dia merasa ya gimana ya, apa juga sih yang harus aku sesali gitu. Ini kan ada yang cintanya udah terlambat gitu. Entah dia merasa udah ada benteng yang memisahkan kita, atau ya semua terasa beda. Jadi ya aku bisa apa? Ada yang seperti itu. Dia suka memanipulasi perasaannya ya. Jadi kan gimana ya, kalau memang semua terasa sulit, ini kan gak sekedar faktor eksternal aja ya, tapi ada faktor internal dari dalam dirinya. Kalau eksternal ya oke lah, misalnya ada yang lain, atau ada fokus yang lain, ada urusan yang lain, gak sekedar tentang cinta ini aja yang harus dipikirin gitu ya. Apalagi kalau memang orang lain gitu kan, nah dia ngerasa ya berat. Tapi ya ada juga kan masalah internal dari dalam dirinya, ada personal issue-nya. Masalah dalam dirinya itu ya sangat sulit melunturkan ego ya. Dia juga dari dulu gak berjuang ke kamu tuh karena ngasih makan egonya kan gitu. Jadi dia merasa ya aku udah tenggelam di kubangan ego, ya memang sekalian aja tenggelam di kubangan ego itu. Jadi dia larut terlena. Ini ada orang yang udah berbulan-bulan atau bahkan udah berapa tahun gitu ya, dia terus-menerus memenangkan egonya, akhirnya ya hancur sendiri gitu, sakit sendiri gitu. Kadang ya ada kok masa-masa dimana dia tuh jadi emosi karena ya ini semua kan tingkahnya dia gitu. Dia sadari, kok aku payah gitu, kok aku pecundang banget ya, kenapa waktu itu aku nggak begini, kenapa waktu itu aku gampang banget gitu batasi komunikasi. Sekarang aku udah bingung kan buka komunikasi lagi. Masa aku harus mulai lagi?
ya aku gengsi lah, malu lah. Nah, ada yang kayak gitu. Oke, jadi ya ini ini manusia apa ya? Ya inilah manusia yang mencintaimu ya. Tapi ini kalian ada yang saling cinta, saling mencintai, ada kok ya. Karena aku ngerasa beberapa ini kan ada koneksi spiritual, entah ini sebenarnya karmic, atau ini jangan-jangan twin flame-mu, atau ini jangan-jangan ya bisa jadi soulmate. Tapi ya semua kembali ke diri masing-masing. Kalau kita melihat energinya gini, energimu gini, tapi kan itu harus ada tindakan secara nyata kalau mau bersatu. Kalau hanya sebatas energi ya begitu-begitu aja. Jadi kayak ya dia tertekan lah jadinya, karena kan dia bohongi perasaannya, dia bohongi dirinya sendiri. Sebenarnya yang dia inginkan kamu ya, cuma dia terlalu keras ke kamu, atau dia terlalu keras sama dirinya sendiri. Jadi kayak orang yang gimana ya, kalau udah keras banget sama diri sendiri itu ya toksiknya udah over gitu. Jadi kayak harus dari dalam dirinya sih yang melakukan perubahan gitu. Ini aku ngerasa ada orang yang dia tuh tahu dia salah, udah memutus komunikasi dengan kamu. Entah dia nggak mau lagi lihat kamu di WA, atau dia nggak mau lihat kamu di sosmednya. Nah, dia tuh pengen lagi sebenarnya kamu ada gitu di WA-nya, di sosmednya, atau ya pengen dekat lagi. Tapi dia tuh ngerasa gimana ya, ya udah, aku udah buat keputusan gitu, aku mau menjauh, aku nggak mau komunikasi lagi, ya udah begitu. Tapi ya lucunya tersiksa, jadi kayak orang yang emosian. Jadi kalau dia ini sendiri ya, jangan-jangan dia ini bisa banting barang, bisa marah-marah nggak jelas. Terus ada orang lain di sekitarnya, ada orang di sisinya, ya dia sensi banget gitu, dia emosi lah sama orang-orang di sekitarnya. Karena ya dia tuh nggak jadi dirinya sendiri gitu, dia hidup nggak dengan orang yang dia cintai. Yang dia cintai kan kamu ya. Jadi ya juggling terus lah dianya, overthinking, merasa ya aku kayak orang gila jadinya ya. Dia tuh kadang mengaku kok, aku kok jadi seperti crazy banget ya, kayak gila banget, karena aku sembunyikan semuanya dari kamu gitu. Ini ya, ada yang sembunyikan perasaannya ke kamu. Itu memang benar-benar mungkin ada orang lain. Dia mempertimbangkan bahwasannya ya udah terlanjur gitu ke yang lain, atau karena keluarga, karena orang tua, karena beda gitu latar belakang keluarga, atau karena uang, karena ada masalah uang, atau ya gimana ya, ada orang yang ya harusnya dia bicara aja gitu baik-baik. Ini sebenarnya yang aku rasain, aku tuh sembunyikan perasaanku kan gara-gara ini itu ya. Kalau dia bicara, sebenarnya kalian bisa berjuang bersama, tapi ya gimana, dianya nggak ngomong gitu. Jadi dia tuh mau kayak ya lu baca aja isi hati gue, meskipun gue nggak ngomong. Emang kamu dukun yang bisa baca pikirannya tanpa dia bicara? Ya lihat aja lah di tarot ya. Jadi ini spiritual banget loh, say. Kayak ya ya akhirnya kamu tertuntun lah ke sini untuk baca energinya dia, kayak sebenarnya apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, apa yang dia rasakan. Kan kamu bisa tahu di sini. Lihat-lihat tarot kayak gini gitu kan. Nah, jadi dia mau tiba-tiba mellow, dia mau tiba-tiba merasa baper, merasa bawa perasaan gitu sama kamu. Dia mau ingat-ingat wajah kamu, dia mau baca chattingan kamu yang udah lama. Ini berapa ada yang simpen chat kamu, atau dia simpen di email kah, atau dia screenshot atau apa. Dia mau baca-baca chat kamu, atau jangan-jangan dia lihat fotomu. Ini beberapa ada yang seperti itu ya. Kadang dia bayangin lah ya kamu, dia bayangin
ya mungkin ada fotomu atau apa, ya dia bayangin seolah-olah kamu ada di hadapan dia, kayak orang yang aku tuh cinta banget loh sama kamu, sayang banget, aku udah sembunyikan perasaanku begitu lama. Eh, Kamu paham nggak dengan apa yang aku rasakan? Kamu gini juga nggak di sana gitu kan? Ini beberapa karena keadaan, karena siapa gitu, orang lain atau sesuatu yang membuat dia harus sembunyikan perasaannya, atau memang dia nggak mau buka komunikasi, dia nggak mau ngomong dari hati ke hati. Nah tapi lucunya dia bertanya gitu. Ya, aku ngerasa banget orang ini suka stalking kamu. Dia suka lihat sosmed kamu, kepoin kamu gitu. Nah, dia lihatlah sosmedmu atau dia lihat foto kamu. Nah, dia ngomong aja seperti kayak, ya kamu tahu nggak kalau aku cinta banget sama kamu, tapi ya aku pengen kamu pahami aku gitu, kayak kadang aku pengen kamu yang cari aku, kadang aku pengen kamu yang kejar aku. Tapi ada juga yang kayak dia marah-marah gaje gitu, nggak jelas, kayak aku bingung kenapa aku nggak bisa lupain kamu. Emang kamu tuh cantiknya di mana gitu? Kamu bagusnya itu apa? Atau kamu gantengnya itu dari mana? Atau ada yang kayak gitu, kayak nyari-nyari keburukan kamu. Dia emosi gitu ngebayangin kamu. Dia merasa kamu kan juga nggak terlalu gimana-gimana, tapi kok aku bucin banget. Kok aku budak cinta banget gitu sama kamu. Ya gitu. Ini beberapa ada yang dia berusaha konsisten, aku nggak mau lagi lihat lihat kontak kamu, aku nggak mau lagi cek sosmed kamu, tapi ya balik lagi dia cari kamu, cek lagi kontak kamu, cek lagi sosmed kamu. Ya beberapa di sini ada yang cek kamu online, aktif di sosmed, terus dia ngomong tuh dalam hatinya, kamu nggak mau apa nyapa aku duluan gitu, atau kayak, ya kamu kan tahu aku masih pakai nomor ini, atau kamu tahu akun sosmedku ini kan, tapi kok kamu nggak mau kirim pesan sama aku. Atau ini kalau ada blog, dia kayak pengen bilang kamu usaha kek, coba pakai nomor lain kek, coba pakai akun lain. Nah ada yang kayak gitu. Ini egois banget sih. Pengennya diapain nih orangnya. Ya gitu, tapi dia mencintaimu. Beberapa dilihat sama orang yang sensasional ya, atau sensitif, atau dia emosionalnya luar biasa. Dia orangnya ya kalau marah ya, luar biasa banget lah, emosionalnya besar gitu. Jadi aku ngerasa ya pada akhirnya dia menyerah gitu, dia merasa ya aku yang kalah gitu. Aku terlalu keras sama diriku sendiri, aku terlalu keras sama kamu. Aku merasa semua harus terjadi sesuai dengan pikiranku sendiri. Aku merasa ini itu yang pas, tapi ternyata aku salah. Nah, ada yang mengaku jadinya. Setidaknya dia udah mengaku sama dirinya sendiri kalau dia kalah. Bahwasanya ya memang dia yang mencintaimu. Dia nggak bisa hidup tenang tanpa kamu. Ya, dia nggak bisa tenang, nggak bisa bahagia. Dia selalu merasa sensitif, merasa sedih, merasa galau. Kadang dia merasa, apa aku lepasin aja ya semua yang ada di hidupku, kemudian aku kembali ke kamu. Apa aku harus lepasin ini untuk ke kamu? Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang merasa, ya kalau aku ke kamu, kamu mau menerima lagi nggak? Kalau aku kirim pesan, kamu responnya bagus nggak? Gitu. Atau ya, kalau aku berjuang, kamu juga mau nggak? Kalau aku lepaskan semuanya untuk kamu, kamu mau nggak lepaskan semuanya juga untuk aku? Nah dia mikir gitu. Ya begitulah, kadang cinta itu menuntut ya. Ya itu sebenarnya karena ego semata ya. Coba kita lihat lagi, masih kepo deh. Ini kan orangnya keras banget. Ada kepala batu. Cancer ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Libra, Gemini, Aquarius. Taurus, Virgo, Capricorn. Kita lihat yang strong ya.
Ini strong di sini ada Capricorn, ya, ada Aries. Kemudian ini yang strong juga ada di Leo, ada Pisces, Aquarius, Aries, Capricorn, Scorpio. Ini Taurus ya, muncul lagi. Ada energi stubborn di sini. Cancer ya, Libra, bisa energi aja. Jadi apa ya, mungkin dia banyak pilihan, mungkin dia merasa ya aku punya pilihan lain juga sih, jalan hidup yang lain aku rasa bisa begini, ke yang lain bisa begini, bisa begitu. Dia merasa seperti itu, tapi akhirnya ya dia hancur sendiri, dia tersiksa sendiri oleh apa yang dia lakukan. Kadang dia merasa ya, perasaan aku yang membatasi diri dari kamu, perasaan aku yang membatasi komunikasi. Aku udah gak mau lihat kamu lagi sebenarnya di sosmed, atau aku gak mau lihat kamu di WA lagi, tapi kok aku kecarian kamu. Aku sebenarnya kenapa sih ya? Ya gitu. Tapi ini memang karena dia belum meluapkan semuanya sama kamu. Jadi kalau kita menyembunyikan perasaan begitu lama, apalagi untuk ngasih makan ego kita, ya akhirnya situasi karma berputar-putar terus kan di kehidupan kita. Akhirnya dia merasa sih, aku tuh kayaknya harus melakukan tindakan ke kamu, jangan lagi ngebawa egoku. Nah, ini ada orang yang bisa aja nih dia benar-benar bertindak loh ke kamu, karena aku ngerasa ada tindakan yang nyata atau ada tindakan yang semu. Kalau tindakan yang semu ya, orang ini akan berusaha mungkin nyamperin kamu ya, entah di sosmed, nanti kamu mungkin menemukan akun-akun yang nggak kamu kenal atau nomor-nomor yang nggak kamu kenal, dan itu ternyata dia. Kemudian ya kalau secara nyata ya dia akan nyamperin kamu langsung. Ini ada yang benar-benar bisa aja say hello, bisa aja dia kirim pesan ke kamu gitu. Jadi kalau ada orang yang udah begitu lama tiba-tiba muncul, itu memang ada perasaan yang disembunyikan ke kamu, ada rasa cintanya, ada rasa rindunya yang besar sama kamu. Apalagi kalau orang yang punya rasa bersalah, itu ya jadinya makin dalam perasaannya ke kamu, kayak ya bucin banget nih sekarang sama kamu ya, atau nanti nih kejadian seperti itu. Oke. Aku shuffle lagi ya. Nih, kalau dia bisa bicara ya, seandainya dia bisa ngomong, dia mau katakan, aku tuh pengen banget loh ketemu sama kamu. Ada yang ngerasa kayak komunikasi atau bicara lewat WA atau bicara lewat sosmed, aku rasa aku nggak nyaman gitu. Ada yang merasa kayak intinya aku mau aja sih ngomong dari hati ke hati, tapi kayaknya lebih bagus ketemu gitu, kayaknya lebih bagus kita bertemu daripada kita harus drama gitu ya di WA, di sosmed. Ya mungkin memang karena pernah ada drama antara kamu dan dia gitu kan. Jadi dia tuh mau sih meluapkan atau mengutarakan seluruh perasaannya ke kamu. Ya tapi kalau bisa ketemu gitu ya. Bisa gak ya kita bertemu, atau seandainya aja kita bisa bertemu tanpa ada yang lain, tanpa ada yang mencampuri, atau ya tanpa aku harus berbuat apa-apa. Bisa nggak ya seandainya gitu. Makanya nih dia mau ngayal gitu, mau berhayal ya, seandainya kita ketemu aku akan jujur tentang perasaanku ke kamu gitu. Kemudian nah nih ada orang ya yang saking udah lamanya, atau ya dia selama ini udah diem terus,
selama ini pasif terus ya. Eh, Dia tuh mau bicara kayak, ya kalau memang suatu saat bisa bertemu, nanti kamu akan lihat sendiri kok betapa aku cinta sama kamu. Ini orang yang, ya walaupun dia belum membuat rencana ke kamu, tapi dia tuh udah mikir kalau memang suatu saat bisa bertemu kamu, aku akan tunjukkan semuanya apa yang aku rasakan ke kamu. Bisa aja dia nih nanti mau melakukan hal yang intim sama kamu. Ya, kan ada orang yang seperti itu. Mungkin karena udah menyembunyikan perasaannya, ya dia sembunyikan semua yang dia rasakan ke kamu selama ini. Terus nanti suatu saat kalau bisa ketemu, ya dia akan nekat ke kamu. Ya, contohnya dia nanti akan ya belak-belakan gitu ya, menyentuh kamu atau dia memeluk kamu atau apa yang dia lakukan ke kamu. Ya kalau ada kesempatan terus kita berdua, kenapa tidak gitu. Dia rasa seperti itu. Jadi ya bisa aja sih dia akan melakukan semuanya ke kamu saat kalian bisa bertemu ya. Ini dia udah gemes banget ya, udah gemoy banget sama kamu, kayak pengen gigit kamu. Kayak pengen cengkram kamu, cakar kamu gitu ya. Ya mungkin rasa sayangnya, rasa cintanya, rasa rindunya, rasa bersalahnya, atau ada rasa cemburu yang dia pendam. Ya itu udah lama banget. Jadi kayak, ya kalau udah lama terus kan greget gitu loh, kayak pengen banget ngapain gitu sama kamu ya. Mungkin dia nanti nekat gitu menyentuh kamu dari atas ke bawah, bawah ke atas ya, anything lah. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau dia masih merasa sulit, entah karena dirinya sendiri atau karena yang lain, atau karena situasi, karena keadaan, ya kadang dia berusaha, ya aku terima aja kenyataan, terima aja keadaan. Ini semua kan karena aku yang buat gitu, aku yang bikin keadaan seperti ini juga. Ya akunya yang pengecut. Nah ini beberapa nyadar gitu, dia pengecut, dia pecundang, dia nggak bisa jujur ke kamu, atau ya dia nggak bisa jujur sama dirinya sendiri selama ini. Jadi dia merasa ya semua kan ada sebab akibat. Semua terasa ribet gini karena aku nggak ngomong baik-baik sama kamu. Aku nggak menjadi apa adanya, atau ya aku childish banget, kekanak-kanakan banget. Tapi kan kalau semua masih sulit ya karena yang lain atau karena situasi, ya aku terima aja semua ini. Mungkin aku harus menjalani ini dulu ya. Jadi dia tuh mau kayak, ya udahlah, aku cukup membayangkan kamu aja. Kalau memang aku nantinya nggak bertakdir sama kamu, ya seumur hidupku kamu akan tetap ada dalam hayalanku. Karena menghayal tentang kamu itu sangat menyenangkan ya. Kalau nggak bisa memiliki kamu kan bisa menghayal tentang kamu. Dia rasa gitu. Ya dia rasa mungkin dengan berhayal tentang kamu bisa membangkitkan semangat hidupnya meskipun kalian gak bersama gitu. Kan ada yang kayak, ya enak aja gitu berhalusinasi, berfantasi, berhayal tentang kamu, nge-fly gitu ya. Dia rasa ya udahlah, itu mungkin yang bisa aku rasakan sekarang, ya mau gimana. Ya setidaknya ya adalah sedikit rasa senang karena ya sosok seperti kamu itu ya benar-benar berarti gitu, meskipun nantinya ini hanya sebuah hayalan. Dia rasa gitu, tapi dia merasa ya tetap aja sih aku berharap suatu saat ada pertemuan ya. Karena ini ada orang yang aku sulit merangkai kata, aku sulit kirim pesan sama kamu. Kayaknya lebih bagus ya kalau nanti ada
rezekinya kita bisa bertemu atau memang ada jodohnya kita bisa bersama, ya pada saat pertemuan itu aku akan ungkapkan semuanya sama kamu. Apa yang aku rasakan, apa yang aku pengen lakukan ke kamu akan aku lakukan. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ini orang yang ya diam-diam banget tapi cintanya semakin dalam. Semakin dia diam, semakin dalam cintanya ke kamu. Jadi ya semua kembali ke yang maha kuasa ya. Kalau memang yang maha kuasa menakdirkan kalian bisa bersama pada akhirnya, ya kalian bisa bersama nantinya gitu. Oke. Jadi aku kasih ini ya. Mana ya? Oh ya, huruf, angka sama tempat. Aku baca cepat ya. Oke, sudah di shuffle biar cepat. Ini ada R, I, M, G, K, Z, Y, W, B, L, E, N, F, P, V, D, O, J. Oke. R, I, M, G, K, Z, Y, W, B, L, E, N, F, P, V, D, O, J. Nah, sekarang angkanya bisa kaitan dia atau kamu ya. 29, 13, 26, 2, 31, 18, 20, ada 9, 11, ada 1, 30, 17, 14, 23, ada 15, 19, ada 27, ada 4, 12, 28. Nah, tempatnya aku udah shuffle biar cepat. Ada Bali ya, ini Bali, mungkin ada yang pengen ke sana atau pernah. Ada Jogja, Cimahi, Samarinda, Tangerang, Taiwan, Dubai, Pontianak, Indramayu, Timor Leste, Semarang, Lombok, China, Amerika, Banyuwangi, Pekalongan, Arab Saudi, Palembang, Wonosobo, Situbondo, Sidoarjo, Tapanuli, Blitar, Eropa, Bekasi, Nganjuk, Probolinggo, Malaysia, Lamongan, Balikpapan, Lampung, Medan, Surabaya. Oke. Sampai sini dulu ya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.